wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul analisis struktur industri di berbagai industri yang berbeda. Sebelum membahas materi kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alisra Yuliarto dengan NIM 150. Saya Vera Slavina Zahra, NIM 187. Saya Silvia Nurmasidi Sukati Putri, NIM 176. Saya Jawa Santik, NIM 179. Saya Nurjana, NIM 173. Baik, pada pembahasan pertama, yaitu pada latar belakang. Struktur industri merupakan kerangka dasar yang menggambarkan bagaimana perusahaan dalam suatu sektor ekonomi berinteraksi satu sama lain serta dengan konsumen dan pemerintah. Pemahaman terhadap struktur industri sangat penting karena ia menentukan pola persaingan, strategi bisnis, tingkat inovasi, dan efisiensi pasar. Perbedaan karakteristik ini berdampak langsung terhadap dinamika kompetensi di pasar. Misalnya, sektor dengan struktur oligopoli seperti telekomunikasi cenderung memiliki hambatan masuk yang tinggi dan inovasi yang terpusat pada segelintir pelaku besar. Sebaliknya, sektor seperti perdagangan eceran menunjukkan ciri pasar persaingan monopolistik dengan banyak pelaku usaha dan tingkat inovasi yang tersebar. Faktor-faktor seperti kemajuan teknologi, globalisasi, kebijakan pemerintah, serta perubahan preferensi konsumen juga turut menentukan pembentukan dan evolusi struktur industri tersebut. Selanjutnya, struktur industri. Struktur industri di berbagai sektor ekonomi menampilkan karakteristik yang berbeda-beda, membentuk lanskap persaingan yang unik. Salah satu pembeda utama terletak pada tingkat konsentrasi pasar, di mana beberapa industri didominasi oleh segelintir pemain besar, oligopoli, atau bahkan satu entitas tunggal monopoli, sementara sektor lain dicirikan oleh fragmentasi dengan banyaknya perusahaan kecil dan menengah yang bersaing. Persaingan industri sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya hambatan masuk dan keluar pasar. Hambatan masuk yang substansial seperti persyaratan modal yang besar, regulasi pemerintah yang ketat, akses terbatas ke teknologi atau sumber daya, atau loyalitas merek yang mapan, secara efektif menghalangi pemain baru yang untuk memasuki pasar. Selanjutnya itu faktor-faktor dalam struktur industri. Adapun pendorong utama pembentukan struktur industri adalah yang pertama, kondisi teknologi dan biaya produksi. Industri yang dicirikan oleh skala ekonomi yang signifikan cenderung mengarah pada struktur yang lebih terkonsentrasi. Perusahaan yang dapat mencapai biaya per unit yang lebih rendah dengan meningkatkan skala produksi memiliki keunggulan kompetitif yang besar yang dapat menyebabkan eliminasi atau akuisisi pesaing yang lebih kecil. Yang kedua yaitu karakteristik permintaan pasar. Pasar secara keseluruhan dan tingkat pertumbuhannya mengaruhi jumlah perusahaan yang dapat bertahan secara menguntungkan. Yang ketiga, hambatan masuk dan keluar pasar adalah faktor struktural penting lainnya. Hambatan masuk yang tinggi seperti regulasi pemerintah, kebutuhan modal yang besar, akses terbatas, loyalitas merek yang kuat, dan keunggulan biaya absolut yang dimiliki oleh pemain yang sudah ada. Yang keempat, kebijakan pemerintah dan regulasi. Hal ini memiliki dampak langsung dan tidak langsung pada struktur industri. Kebijakan antitrust dan persaingan dirancang untuk mencegah pembentukan monopoli dan praktik anti persaingan. Yang terakhir, faktor-faktor strategis dan perilaku perusahaan. Keputusan perusahaan terkait investasi dalam penelitian dan pengembangan diferensi produk,
merger dan akuisisi, serta ekspansi internasional secara kolektif membentuk kembali landscape industri dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu implikasi kebijakan dari pemahaman struktur industri yang berbeda. Yang pertama yaitu regulasi persaingan atau antitrust, yaitu monopoli dan oligopoli. Pemerintah perlu mencegah praktek anti persaingan seperti kartel, kolusi harga, atau penyalahgunaan posisi dominan. Untuk kebijakannya, membatasi merger dan akuisisi yang bisa mengurangi jumlah pesaing atau bahkan memecah perusahaan besar, seperti contohnya tindakan antitrust terhadap Microsoft dan Google. Yang kedua yaitu mendorong inovasi. Dalam industri dengan sedikit persaingan atau oligopoli monopoli, subsidi R&D atau perlindungan hak kekayaan intelektual atau hak paten menjadi penting untuk mendorong inovasi. Kebijakan juga bisa mengatur agar perusahaan dominan tetap berinovasi dan tidak hanya menikmati monopoli tanpa meningkatkan kualitas produk. Yang ketiga yaitu pengendalian harga dan perlindungan konsumen. Dalam monopoli, karena perusahaan bisa menetapkan harga sesuka hati, negara bisa melakukan price regulation atau pengaturan harga atau menyediakan alternatif layanan publik, misalnya PLN di sektor listrik di Indonesia. Yang keempat, dukungan untuk persaingan baru atau entry encouragement, yaitu untuk industri dengan hambatan masuk tinggi seperti industri penerbangan atau farmasi. Pemerintah dapat menyederhanakan perizinan, menyediakan infrastruktur, atau mengurangi monopoli alami supaya perusahaan kecil bisa bersaing. Yang kelima yaitu kebijakan spesifik untuk industri berbeda. Yang pertama, persaingan sempurna, yaitu fokus kebijakan pada meningkatkan efisiensi produksi dan transparansi informasi karena pasar sudah kompetitif. Yang kedua, persaingan monopolistik, yaitu regulasi standar produk atau agar diferensiasi tidak menipu konsumen dan promosi inovasi. Yang ketiga, oligopoli, meningkatkan transparansi pasar dan mengawasi perilaku koordinatif antar perusahaan. Yang keempat yaitu monopoli, opsi kebijakan adalah regulasi ketat atau nasionalisasi untuk sektor strategis seperti air dan listrik. Dan yang terakhir yaitu pembangunan infrastruktur, yaitu dalam beberapa industri yang cenderung monopolistik secara alami, seperti jaringan kereta api atau telekomunikasi, pemerintah dapat berinvestasi dan dalam infrastruktur dalam dasar lalu membuka operasional untuk persaingan. Misal fiber optik milik negara tapi dioperasikan oleh banyak ISP. Struktur industri yang berbeda memengaruhi persaingan, inovasi, dan kinerja perusahaan. 1. Definisi struktur industri. Struktur industri mengacu pada karakteristik organisasi pasar dalam suatu sektor ekonomi, termasuk jumlah perusahaan, ukuran relatif perusahaan, tingkat konsentrasi pasar, hambatan masuk dan keluar, serta derajat diferensiasi produk. 4 tipe utama struktur industri adalah 1. Persaingan sempurna, 2. Persaingan monopolistik, 3. Oligopoli, 4. Monopoli. 2. Pengaruh struktur industri terhadap persaingan. Struktur industri menentukan intensitas dan bentuk persaingan. 1. Persaingan sempurna, banyak perusahaan kecil bersaing dengan produk seragam. 2. Persaingan monopolistik, banyak perusahaan menawarkan produk serupa tetapi terdiferensiasi. 3. Oligopoli, beberapa perusahaan besar mendominasi pasar. 4. Monopoli, hanya satu perusahaan yang menguasai pasar sehingga persaingan eksternal tidak ada dan perusahaan bebas menetapkan harga. 3. Pengaruh struktur industri terhadap inovasi. 1. Persaingan sempurna, margin keuntungan yang rendah membatasi kemampuan perusahaan untuk berinvestasi dalam inovasi. 2. Persaingan monopolistik, perusahaan berinovasi untuk membedakan produknya dan membangun loyalitas pelanggan. 3. Oligopoli, karena adanya keuntungan besar dan stabil, perusahaan oligopoli dapat berinvestasi besar dalam penelitian dan pengembangan R&D untuk mempertahankan atau memperluas dominasi pasar. 4. Monopoli pasar. Monopoli, perusahaan monopoli mungkin kehilangan
insentif untuk berinovasi karena tidak adanya ancaman persaingan, kecuali jika ada potensi masuknya pesaing baru. 4. Pengaruh struktur industri terhadap kinerja perusahaan. 1. Persaingan sempurna. Kinerja didorong oleh efisiensi operasional. Laba jangka panjang cenderung minimal. 2. Persaingan monopolistik. Perusahaan memperoleh laba lebih tinggi melalui diferensiasi produk dan loyalitas pelanggan. 3. Oligopologi. Perusahaan dapat memperoleh keuntungan tinggi dan mengendalikan pasar jika mampu bersaing secara strategis. 4. Monopoli. Perusahaan menikmati keuntungan besar tanpa persaingan langsung, namun mungkin menghadapi tekanan dari regulasi pemerintah. Pada kesimpulan kali ini, yaitu struktur industri memainkan peran krusial dalam membentuk dinamika persaingan, inovasi, dan kinerja pasar di berbagai sektor ekonomi. Perbedaan karakteristik antara struktur yang terkonsentrasi seperti oligopoli dan monopoli dengan struktur yang terfragmentasi menunjukkan bahwa tidak ada pendekatan tunggal dalam memahami perilaku pasar. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata atau tindakan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.